bukan karena takut, tapi karena sepi yang terasa terlalu dalam. Baru 1 minggu Kuncoro pergi, suatu sore menjelang maghrib, Sari dikejutkan oleh suara langkah kaki di depan rumah. Saat pintu terbuka, Kuncoro berdiri di sana. Namanya Sendang Sari. Warga desa Sidomukti biasa memanggilnya Sari. Usianya baru 22 tahun, namun kecantikannya sudah dikenal hampir ke seluruh penjuru desa. Kulitnya bersih, sorot matanya lembut, tutur katanya halus. Sari bukan hanya cantik, tapi juga dikenal sebagai gadis yang baik dan sopan. Ia anak dari keluarga yang cukup berada di Sidomukti. Bukan orang kaya raya, namun hidup mereka lebih dari cukup. Banyak lelaki desa yang dulu diam-diam berharap bisa meminangnya. Namun 6 bulan lalu, Sari memilih Kuncoro, seorang lelaki sederhana dari desa tetangga, desa Karansari. Kuncoro bukan siapa-siapa, bukan pegawai, bukan saudagar. Hanya lelaki baik dengan penghasilan pas-pasan. Tapi Sari percaya, kebahagiaan bukan soal harta. Setelah menikah, Sari memutuskan ikut tinggal bersama Kuncoro di sebuah rumah sederhana milik suaminya. Rumah itu baru 1 bulan berdiri. Terbuat dari papan kayu, lantainya masih tanah. Letaknya di ujung desa, jauh dari rumah warga lain. Di kanan dan kiri rumah, tumbuh rumpun bambu lebat yang menjulang tinggi. Karena bambu-bambu itu, rumah Kuncoro jarang sekali terkena sinar matahari. Siang terasa lembab, sore selalu redup, dan menjelang malam, sunyinya terasa berbeda. Warga desa sering berbisik, rumah pojok dekat bambu itu angker. Namun Kuncoro dan Sari hanya tersenyum. Mereka tidak percaya hal-hal seperti itu. Hari-hari pertama pernikahan Sendang Sari berjalan tenang, nyaris tanpa gejolak. Pagi hari diisi dengan rutinitas sederhana. Menanak nasi di dapur kecil, menyapu lantai tanah yang selalu lembab, lalu menunggu Kuncoro pulang sebelum senja. Sebagai istri baru, Sari masih belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Jauh dari rumah orang tuanya yang ramai. Jauh dari suara tetangga yang biasa terdengar akrab. Rumah di ujung desa itu terlalu sunyi, terlalu sepi. Terutama ketika sore mulai turun. Pada awalnya, Sari mengira semua itu hanya perasaan orang yang belum terbiasa tinggal di tempat baru. Namun lambat laun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Sesuatu yang selalu datang di waktu yang sama. Setiap menjelang maghrib, saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, ketika bayangan bambu memanjang dan cahaya berubah temaram, Sari sering berada di luar rumah. Kadang menjemur pakaian yang belum kering. Kadang menyapu halaman kecil di depan rumah. Dan di saat itulah, perasaan itu muncul. Bukan rasa takut yang tiba-tiba, bukan pula teriakan atau suara aneh, melainkan perasaan sedang diperhatikan. Seolah ada mata yang menempel di punggungnya, mengikuti setiap gerakan tangannya, menghitung setiap langkah kakinya. Bukan sekali, bukan 2 kali. Hampir setiap sore, perasaan itu datang tanpa aba-aba, membuat bulu kuduknya meremang, napasnya sedikit tertahan. Sari bahkan pernah menghentikan gerak sapunya, berdiri kaku selama beberapa detik, mencoba mendengarkan sekitar. Rasa itu seperti berasal dari balik rumpun bambu di samping rumah. Rumpun bambu yang berdiri rapat, gelap,
dan jarang tersentuh cahaya matahari. Sari pernah menatap ke arah sana cukup lama. Matanya menyapu sela-sela batang bambu, berharap menemukan siapapun. Mungkin anak kecil, mungkin tetangga yang lewat. Namun yang ia lihat hanya kegelapan di antara batang-batang bambu itu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara bambu yang saling bergesekan, tertiup angin sore. Krek, krek. Bunyi pelan yang terdengar seperti bisikan samar. Seolah ada sesuatu yang sedang berbicara dengan bahasa yang tidak ia pahamin. Jantung Sari berdegup lebih cepat. Ia buru-buru menunduk, melanjutkan pekerjaannya sambil menenangkan diri. Mungkin cuma angin, gumamnya. Atau mungkin hanya pikirannya yang terlalu sensitif karena tinggal jauh dari keramaian. Beberapa kali ia menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tidak ada bayangan. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara manusia. Namun perasaan itu tidak langsung pergi. Seperti ada sesuatu yang tetap tinggal di sana. Diam. Menunggu. Sari menghela napas panjang, mencoba tersenyum kecil untuk dirinya sendiri. Mungkin cuma perasaan, katanya lagi dalam hati. Namun entah mengapa, setiap kali maghrib tiba, perasaan itu selalu kembali. Kondisi ekonomi mereka semakin terasa berat. Kuncoro akhirnya memutuskan merantau ke Jakarta. Dengan berat hati, Sari mengizinkan. Ia memilih tinggal sendiri di rumah itu. Malam pertama tanpa Kuncoro, Sari sulit tidur. Bukan karena takut, tapi karena sepi yang terasa terlalu dalam. Baru 1 minggu Kuncoro pergi, suatu sore menjelang maghrib, Sari dikejutkan oleh suara langkah kaki di depan rumah. Saat pintu terbuka, Kuncoro berdiri di sana. Sari tertegun, kaget, senang. Namun ada perasaan aneh yang langsung menyelinap di dadanya. Kuncoro tidak menelpon, tidak memberi kabar. Wajahnya terlihat pucat, matanya sayu, dan ia lebih banyak diam. Bukan Kuncoro yang biasanya. Namun rasa rindu mengalahkan segalanya. Sari mengabaikan keganjilan itu. Tanpa banyak bicara malam itu, Kuncoro mendekat dengan gerakan yang terasa tergesa, namun pasti. Tidak ada canda, tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Tatapannya tajam, seolah menyimpan kerinduan yang terlalu lama dipendam. Atau mungkin sesuatu yang lebih gelap dari sekadar rindu. Sari sempat terkejut, namun tubuhnya tak sempat menolak. Ada dorongan nafsu yang sangat kuat dari Kuncoro. Desakan yang terasa panas, menuntut, dan nyaris tak memberi ruang untuk berpikir. Malam itu, mereka menyatu. Sekali, lalu berlanjut lagi. Bukan 2 kali, bukan 3, 5 kali. Waktu terasa seperti berhenti. Sari kehilangan hitungan jam. Hanya menyisakan rasa panas yang naik turun bersama detak jantungnya. Tubuhnya mulai gemetar. Napasnya tersengal. Tenaganya terkuras sedikit demi sedikit. Namun Kuncoro tidak menunjukkan tanda kelelahan. Setiap kali Sari berharap semuanya usai, Kuncoro kembali mendekat dengan dorongan yang sama kuatnya, bahkan lebih. Tidak ada jeda panjang, tidak ada napas tertahan seperti manusia pada umumnya. Di bawah cahaya lampu yang redup, Sari sempat membuka mata. Ia menatap wajah suaminya, dan hatinya bergetar. Ada kilat aneh di mata Kuncoro, bukan pandangan penuh cinta,
melainkan nafsu yang dingin, seakan berasal dari sesuatu yang bukan sepenuhnya manusia. Sari kelelahan, tubuhnya terasa berat, pikirannya kabur antara sadar dan pasrah. Sementara itu, Kuncoro masih terlihat terlalu kuat, terlalu tenang, terlalu haus. Di sanubari Sari, muncul perasaan yang tak mampu ia jelaskan. Bukan takut, namun keganjilan yang menusuk pelan. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Namun Sari memilih memejamkan mata. Ia memilih diam, membiarkan malam itu berlalu, tanpa bertanya apapun. Di luar rumah, rumpun bambu kembali bergesekan tertiup angin. Bunyi lirihnya terdengar seperti tawa tertahan, seolah ada sesuatu yang puas telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Sekitar pukul 11 malam, Kuncoro tiba-tiba bangun. Ia berkata, "Bos nelpon, Mas harus berangkat sekarang." Tanpa curiga, Sari mengizinkan. Ia sudah terbiasa Kuncoro bekerja lembur. Kuncoro pergi, dan rumah kembali sunyi. 2 malam berlalu. Pada malam ketiga, Kuncoro menelpon dari Jakarta. Katanya rindu. Katanya 2 hari lagi ingin pulang. Sari tersenyum sambil berkata, "Jangan sering-sering pulang, Mas. Kemarin kan Mas baru pulang." Hening. Lalu suara Kuncoro terdengar gemetar. "Pulang kapan?" Sari menceritakan semuanya. Di ujung telepon, napas Kuncoro tersengal. "Mas, tidak pernah pulang," katanya lirih. Malam itu juga, Kuncoro langsung pulang ke Magelang. Dibantu tetangga dan seorang sesepuh desa, akhirnya terungkap. Di balik rumpun bambu di sekitar rumah itu, bersemayam genderuwo. Makhluk itu menyukai Sari dan menyamar menjadi Kuncoro. Menjelang maghrib adalah waktunya keluar, dan malam itu, Sari telah menjadi korbannya. Keesokan harinya, semua bambu di sekitar rumah ditebang. Cahaya matahari akhirnya masuk ke rumah itu. Udara terasa lebih ringan. Sejak kejadian itu, Kuncoro dan Sari menjadi lebih rajin beribadah. Rumah mereka kini sering terdengar lantunan ayat suci. Nama Allah kembali disebut di dalamnya. Kuncoro memilih bekerja di sekitar Magelang agar bisa pulang setiap hari. Dan sejak saat itu, tak pernah lagi ada makhluk gaib yang mengganggu mereka. Namun warga desa Sidomukti percaya satu hal. Jika sebuah rumah terlalu sunyi dari doa, maka sesuatu yang lain akan mengisinya.